Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Aryani, NIM 2331021. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tahunan 2024 untuk memenuhi UAS mata kuliah Operation Management. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang company profile-nya. Company profile PT Armada Berjaya Trans Tbk. Armada Berjaya Trans Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi barang dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti truk, pick up, dan juga kontainer. Nah, mereka ini juga menyediakan layanan pendukung seperti transportasi multimoda, pergudangan dan aktivitas sebagai perusahaan induk atau holding. Untuk backgroundnya adalah perusahaan ini berdiri pada tanggal 30 Mei 2012 dengan nama PT awalnya itu adalah Armada Beton. Nah, lalu diganti nama menjadi PT Armada Berjaya Trans Tbk pada tahun 2018-nya. Jadi sejak 11 Januari 2019 itu perusahaan ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Jaya. Nah, jadi kantor pusatnya perusahaan ini berada di Green Sadayu, Best Park, Cakung di Jakarta Timur, dan hingga akhir tahun 2024 perusahaan ini memiliki 220 unit armada termasuk kontainer, losbag, CDD box, dan blind van, serta didukung oleh sekitar 210 pengemudi profesionalnya. Jadi mayoritas pemegang saham perusahaan ini ada beberapa mayoritas, yaitu adalah PT Prima Global, Globalindo Logistik, yaitu dengan jumlah 45,79%. Nah, dan selanjutnya ada di Darmawan Suryadi SM, itu senilai 18,74%. Nah, selanjutnya ada di Jab Astrid Patricia. Nah, di situ ada 7,006%. Selanjutnya ada di masyarakat umum juga yang berjumlah totalnya 28,42%. Nah, jadi perusahaan ini juga memiliki misi untuk terus meningkatkan layanan logistik dan melakukan diversifikasi usaha. Nah, termasuk pengembangan bisnis properti melalui anak perusahaannya. Kita juga bisa lihat dari jejak jelajahnya dari 2012, 15 dan seterusnya. Dari 2012 PT Armada ini didirikan dengan nama PT Armada Beton, dan selanjutnya di 2015 perseroan menutup divisi angkutan mesin, pengaduk, semen, dan beralih ke bidang angkutan barang umum dengan menggunakan peti kemas dan los kargo. Lanjut lagi di 2018 PT perusahaan ini berganti nama lagi menjadi PT Armada Berjaya Tbk, Trans Tbk. Dan lanjut lagi ke 2019. Nah, di 2019 ini perseroan resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada di 2021, jadi PT ini perseroannya resmi mendirikan entitas anak dengan nama PT Aman Bae Sentosa dan PT Aman Bae Perkasa. Selanjutnya di 2022, nah PT ini perseroannya membentuk divisi baru lagi. Divisi barunya itu apa? Yaitu Armada Truk Box Panjang. Nah, tidak hanya di 2022, tetapi juga berkembang di 2023. Nah, di 2023 ini perseroan menambah lagi 37 armada CDD box dan 28 unit
trailer, jadi bertambah banyak. Nah, pada tahun 2024 perseroan ini juga menambah lagi armada CDD Box menjadi 52 unit kendaraan. Jadi dengan meningkatnya tahun, armadanya juga semakin meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kinerja keuangannya. Nah, jadi kinerja keuangannya itu pada tahun 2024 PT Armada Berjaya Trans Tbk ini berhasil mencatat peningkatan pendapatan sebesar 18,75% dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 84,81 miliar menjadi 100,71 miliar. Nah, kenaikan pendapatan ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha perusahaan berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, dan juga laba usaha perusahaan juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenapa begitu? Karena setiap tahunnya dia akan bertambah labanya juga. Jadi yaitu sebesar 32,72% dari 8,96 miliar di tahun 2023 menjadi 11,89 miliar di tahun 2024. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa operasional perusahaan semakin efisien dan produktif dengan kenaikan laba dan kenaikan tingkat kinerja keuangannya. Namun meskipun pendapatan dan laba usahanya naik, laba bersihnya justru menurun sebesar 39,87% dari 10,23 miliar menjadi 6,15 miliar. Nah, penurunan laba bersih ini berkemungkinan disebabkan oleh meningkatnya beban bunga dan pajak yang harus ditanggung oleh si perusahaan ini. Jadi dari aset kekayaannya, total aset perusahaan ini mengalami pertumbuhan dari 166,74 miliar menjadi 219,99 miliar. Nah, di sisi lain dengan menambahnya armada otomatis utang juga bertambah dong. Nah, jadi total jumlah utang juga mengalami kenaikan yang sangat tajam. Jadi dari 45,11 miliar menjadi 96,8 miliar yang menunjukkan bahwa adanya tambahan pembiayaan atau pinjaman dan juga sementara itu modal bersih atau ekuitasnya hanya meningkat sedikit dari 121,63 miliar menjadi 123,81 miliar. Jadi ada penurunan di sini. Jadi dari kesimpulan kinerja keuangannya itu adalah meskipun perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan yang efisien secara operasional, akan tetapi beban keuangan yang lebih tinggi membuat laba bersihnya itu semakin menurun. Jadi secara keseluruhannya perusahaan masih menunjukkan pertumbuhan, namun juga perlu untuk memperhatikan pengelolaan utangnya agar tetap sehat dan dalam finansialnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencapaian operasional dan strateginya. Nah, jadi PT Armada Berjaya Trans Tbk ini berhasil menambah jumlah armadanya hingga mencapai 225 unit. Berdiri dengan truk, trailer, CDD box, losbak, terus blind van. Jadi perusahaan ini juga harus meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan ketetapan waktu pengiriman dan keamanan barang. Nah, selain itu pelatihan keselamatan untuk mengemudi rutin dilakukan pelayanan agar pelayanan tetap prima.
Nah, adapun strategi perusahaannya, jadi untuk menjaga daya asing, untuk menjaga daya saingnya, perusahaan menjalankan strategi efisiensi biaya operasional. Apa itu? Jadi agar tetap kompetitif di tengah persaingan tarif logistik. Nah, yang kedua ada penambahan armada kecil dan sedang. Jadi untuk menyesuaikan kebutuhan pasar dan menjangkau lebih banyak lagi pelanggan. Nah, selanjutnya fokus pada segmen korporasi besar. Jadi terutama di sektor makanan, industri, dan tekstil. Selanjutnya yang keempat ada diversifikasi usaha di sektor properti. Nah, melalui anak perusahaan yang membangun rumah subsidi contohnya di Bekasi dan properti komersial yang ada di Bali. Jadi kesimpulannya dari sisi strateginya, jadi perusahaan tetap tumbuh di tengah tantangan industri dengan meningkatkan armadanya, menjaga layanannya, memperluas bisnis sektor propertinya. Berkelanjutannya yaitu pada tahun 2024 PT Armada Berjaya Trans Tbk ini menjalankan program berkelanjutan dengan mengedepankan 3 pilar utama, yaitu bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Nah, dari sisi bisnis, perusahaan ini berhasil meningkatkan pendapatan dan jumlah armadanya, serta melakukan diverifikasi usaha di sektor properti untuk memperkuat pertumbuhan jangka panjangnya. Nah, di sisi sosial, perusahaan menunjukkan kepedulian melalui kegiatan donasi ke panti asuhan contohnya dan pelatihan keselamatan berkendara bagi pengemudinya agar tetap terjaga keselamatannya dan sosialnya. Dan sementara itu, di bidang lingkungannya, perusahaan ini berupaya menghemat energi dan air serta melakukan perawatan armada secara rutin untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, jadi langkah-langkah ini mencerminkan komitmen antara perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan sambil tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya ada tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan ini, yaitu kenaikan beban operasionalnya. Nah, yang seperti saya bilang tadi, bahwa dengan kenaikan armada maka akan merugikan dengan laba bersihnya. Nah, jadi meskipun pendapatan meningkat, beban pokok dan biaya operasionalnya juga akan membengkak dong karena kenaikan armada. Nah, jadi di kuartal 2024 ini pendapatan tumbuh 46,6%. Nah, namun laba bersihnya anjlok di 48%. Nah, karena biayanya itu langsung naik hingga 59,5% serta kenaikan beban usaha sekitar 20%. Nah, dan ada juga selanjutnya ada utang dan rasio keuangan yang meningkat. Nah, jadi rasio utang terhadap aset meningkat hingga 43,7% pada akhir 2024. Nah, hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang perlu lebih berhati-hati lagi. Dan ada juga persaingan ketat di industri logistiknya. Apa itu persaingan? Harga di sektor logistik yang sangat ketat. Jadi perusahaan perlu menjaga efisien dan keandalan layanan untuk tetap bersaing, terutama dengan banyak pesaing UMKM dan platform logistik digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyeksi dan strategi di masa depan. Nah, ada beberapa strategi atau proyek yang akan dijalankan oleh PT Armada ini di masa depannya, yaitu pada tahun 2025 ini Jaya berencana membeli tambahan armada lagi, yaitu 30 unit build van. Nah, dan 20 unit cold diesel double atau
subsidi tadi untuk layanan penyewaan armada fleksibel di UMKM, korporasi dan perusahaan logistiknya. Dan yang kedua ada diversifikasi bisnis di properti dan rental armada. Nah, pada perusahaan ini mengembangkan lini properti melalui anak usaha, yaitu PT Armada Bayra Perkasa dan juga Sentosa Jaya. Jadi proyek rumah subsidi di Bekasi sudah mencapai sekitar 125 unit yang terbangun dengan puluhan unit terjual dan target total ada di 173 unit. Nah, selain itu mereka juga menambah kegiatan usaha seperti sewa armada KBLI untuk layanan rental blind fund dan CDD. Nah, selanjutnya ada target pertumbuhan kinerjanya juga. Jadi manajemen optimis bisa mencapai pertumbuhan dengan pendapatan dan laba bersih sekitar 5-10% pada akhir 2024 dan 7-15% pertumbuhan di tahun-tahun yang akan mendatang, terutama di kontribusi properti dan layanan penyewaan armada. Jadi sepanjang tahun 2024 PT Armada ini berjaya sepanjang 2024 ini PT Armada Berjaya Trans Tbk ini mencatat kinerja yang positif. Kinerja positif, pendapatan dan laba operasional mengalami peningkatan, jumlah armada dalam jumlah armada terus bertambah juga, dan serta program tanggung jawab sosial atau CSR-nya dijalankan secara aktif dan strategi perusahaan berjalan sesuai dengan rencana mereka dengan fokus pada efisien dan layanan terbaik bagi layanan korporat. Nah, dengan langkah strategi yang konsisten dan komitmen ini pada pertumbuhan berkelanjutan, jadi perusahaan optimis untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan di masa yang akan datang dengan lebih siap dan percaya diri. Oke, dengan semangat inovasi dan efisiensi, PT Armada Berjaya Trans Tbk ini siap menuju lebih maju lagi dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan tugas UAS Operation Management saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.